Hai Andika, guys, di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang dari awal Dika Ading YouTube sampai saya kemarin nge-review Lenovo S340 yang Ryzen 3. Pertanyaan ini tuh sering banget diajukan di kolom komentar Dika ID. Ya, sesuai thumbnail dan juga sesuai judul, RAM versus SSD. Jadi lebih baik upgrade SSD dulu atau RAM dulu? Pertanyaan ini tuh sebenarnya gampang banget untuk dijawab, nggak seperti pertanyaan ayam dulu atau telur dulu, yang menurut saya belum ada jawaban fix dari ayam dulu atau telur dulu. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, lebih baik upgrade SSD dulu atau upgrade RAM dulu? Nanti di kolom komentar pasti bakalan ada yang jawab. Kalau gua sih ya mending dua-duanya. Ya kalau kalian punya budget untuk upgrade dua-duanya ya memang mending dua-duanya. Karena untuk meminimalisir yang namanya adalah sistem bottleneck. Buat kalian yang belum tahu apa itu bottleneck, bisa lihat video DKID yang lain karena kita udah pernah bahas tentang apa itu bottleneck. Tapi intinya bottleneck itu analoginya seperti ini. Jadi misalkan kalian punya motor 2000 cc tapi ban belakangnya itu kalian ganti atau ban depannya kalian ganti dengan bannya anak-anak yang roda 3 itu percuma. Jadi ban kalian itu akan membottleneck mesin 2000 cc yang ada di motor kalian. Jadi meskipun mesinnya 2000 cc, dia nggak akan bisa lari secara ngebut karena bannya tadi membottleneck dari mesin 2000 cc si motor itu. Kira-kira ya analoginya kayak gitu aja sih gampangnya. Nah, tapi masalahnya bagaimana kalau kalian nggak punya budget untuk upgrade dua-duanya? Jadi contoh kasusnya misalkan kalian punya uang tambahan untuk upgrade hanya 300.000 dan kalian dihadapkan pilihan upgrade SSD dulu atau RAM dulu hanya dengan uang 300.000 tadi. Kalau untuk RAM yang 300.000, kalian bisa dapat RAM DDR4 merek Vigen atau merek Kingston. Itu harganya sekitar 270 sampai 300.000. Dan kalau SSD, kalian bisa dapat SSD dari Vigen juga. Kalau yang M.2 SATA itu harganya sekitar 280.000. Tapi kalau untuk yang Vigen juga mereknya itu Hyper yang NVMe yang speednya 3500 Mbps, itu harganya sekitar 370.000. Jadi selisihnya cuma 100.000. Dan di kolom deskripsi sudah saya taruh link pembelian untuk rekomendasi RAM dan juga SSD yang murah. Jadi buat kalian yang mungkin budgetnya pas-pasan ya, budget sekitar 300 sampai 400.000, kalian bisa cek link pembeliannya yang ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kan contoh kasusnya jelas. Jadi kalian hanya punya uang 300.000 dan kalian dihadapkan pilihan upgrade SSD dulu atau upgrade RAM dulu. Untuk menjawab pertanyaan ini saya akan jelaskan dulu fungsi RAM dan juga SSD. Dan kalau fungsi SSD ini dia sebagai penyimpanan data atau storage dan berbeda dengan hard disk. Kalau hard disk dia masih pakai piringan. Jadi misalkan CPU itu memerintahkan hard disk untuk mengirimkan data, karena dia pakai piringan dan juga magnet, jadi dia mencari data dulu di piringan ini, kemudian kalau ketemu magnetnya akan bunyi cetit kayak gitu. Tapi kalau SSD dia menggunakan flash chip, jadi dia nggak perlu mencari dulu datanya, dia langsung kirim datanya. Dan kalau secara analogi ya, hard disk ini saya ibaratkan sebagai truk Fuso yang jalannya lambat, sedangkan SSD saya anggap sebagai mobil sport yang jalannya kenceng. Jadi kita sepakat ya, kalau hard disk adalah truk Fuso yang lambat, kalau SSD mobil sport, karena dia speednya bisa sampai 5000 Mbps, itu kalau SSD yang generasi keempat. Tapi kalau hard disk dia mentok di 100 Mbps. Makanya kalau misalkan kalian booting atau buka aplikasi, kalau kalian pakai SSD itu bakalan cepet banget, tapi kalau kalian pakai hard disk itu bakalan lelet banget. Dan kalau kalian udah naruh sistem operasi kalian di SSD, saya jamin kalian nggak akan mau balik lagi ke hard disk. Saya jamin, kalau kalian masih mau berarti kalian orangnya adalah orang yang paling sabar di dunia. Oke, jadi dari sini jelas ya, kalau hard disk dan juga SSD itu fungsinya sama, jadi dia untuk menyimpan dan juga mengirimkan data. Mengirimkan datanya ini kemana sih? Ke CPU langsung? Enggak. Jadi storage, baik hard disk ataupun SSD, dia ngirim data itu ke RAM dulu, jadi nggak langsung ke CPU. Datanya itu dikirim ke RAM dan di load di RAM dulu untuk bisa diakses oleh CPU. RAM adalah kepanjangan dari Random Access Memory, yang sebenarnya dia ini adalah memori sementara. Kalau ini kan memori permanen, tapi kalau ini memori sementara. Kenapa SSD ini nggak langsung ngirim datanya ke CPU, tapi kenapa harus dijembatani dulu oleh benda yang namanya RAM ini? Karena RAM itu memori yang memiliki speed yang paling tinggi. Dia bisa sampai 10 GB per second. Sementara SSD yang generasi paling baru yang belum keluar aja, dia baru sampai di 5000 Mbps. Jadi gunanya RAM ini adalah untuk menjembatani data dari SSD yang dikirim ke CPU agar bisa diproses lebih cepat. Kalau kalian tahu, sebenarnya RAM ini bisa kalian jadikan storage atau drive. Jadi misalkan kalian punya RAM beberapa keping yang kalian kumpulkan hingga totalnya itu 1 TB, kalian download aja software yang namanya adalah RAM Drive for Windows atau RAM Disk for Windows. Linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Dan dengan software ini kalian bisa mempartisi
RAM kalian seperti kalian mempartisi hard disk di Windows. Dan kemudian Windows akan mendeteksi RAM kalian itu sebagai drive atau sebagai storage. Cuman masalahnya RAM itu berbeda dengan SSD. RAM memiliki transistor, yang transistor ini bakalan bisa berjalan kalau ada power atau dialiri oleh listrik. Jadi memori penyimpanan yang ada di RAM ini dia akan berfungsi selama dialiri listrik atau selama ada powernya. Jadi nggak mungkin kalian bisa menginstal sistem operasi di RAM drive atau kalian menginstal Windows di RAM drive kecuali kalian nggak mematikan laptop atau kalian nggak mematikan komputer kalian. Ya nggak mungkin gitu loh kalian nggak mematikan laptop atau komputer kalian. Tapi kalau misalkan kalian nekat, ya udahlah nyalakan terus biar speednya lebih kenceng. Kemudian kalian pakai UPS atau pakai motherboard yang bisa ada backup baterainya. Ya namanya Indonesia pasti suatu saat kan akan mati lampu dan biasanya lama banget yang nggak bisa di cover oleh UPS atau motherboard yang ada baterainya. Jadi RAM drive menurut saya sih bukan teknologi yang untuk sekarang untuk bisa diaplikasikan, itu bukan sekarang lah. Mungkin ke depan bakalan bisa. Ya kalau udah kayak gitu, udah mati karena dia hanya bisa menyala kalau ada power, hanya bisa menyimpan data kalau ada power. Jadi ya data-data kalian yang disimpan di RAM itu bakalan hilang. Nah, sekarang kalian tahu kalau fungsi SSD itu adalah untuk store atau menyimpan data secara permanen atau long term memory yang dia nggak butuh power untuk menyimpan data kalian di SSD ini. Dan suatu saat kalau misalkan CPU butuh untuk memproses data, CPU bakalan memerintahkan SSD untuk mengirim data ke RAM, jadi nggak langsung ke CPU. Dan CPU akan memproses data yang ada di RAM. Contoh realnya seperti ini. Jadi misalkan kalian membuka Photoshop, CPU akan menyuruh SSD untuk, hey, kirimkan data Photoshop, taruh di RAM. Nah, setelah dia Photoshop itu ada di RAM, baru kalian bisa proses editing. Jadi proses editing itu misalkan kalian brushing, creating new layer, kemudian apalagi Photoshop ya, selection tool, pokoknya yang kalian lakukan untuk mengolah atau mengedit foto di dalam Photoshop itu terjadi di dalam RAM. Paham kan ya? Kalau belum paham, coba saya analogikan yang mungkin lebih sederhana. Cuman ini adalah analogi pribadi saya. Kalau misalkan analogi ini tidak sependapat dengan kalian, yang saya yakin pasti banyak subscriber DKID yang lebih pintar dari saya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Tapi kalau saya analogikan RAM dan SSD itu seperti ini. Jadi misalkan saya adalah seorang chef atau koki, kemudian saya disuruh bos saya, hey Dika, kamu tolong masak martabak, gitu ya. Kemudian saya ada minimarket terdekat nih, saya telepon minimarket, tolong kirim bahan-bahan untuk memasak martabak. Nah, kalau minimarket saya yang saya telepon tadi pakai hard disk, dia ngirim bahan masakannya itu pakai sepeda ontel atau sepeda pancal bahasa Jawanya. Kalau dia pakai SSD, dia bakalan pakai sepeda motor yang 2 tak atau sepeda motor yang 2000 cc, yang intinya dia bakalan lebih cepat ngirim ketimbang yang pakai ontel lagi. Itu bedanya hard disk sama SSD. Kemudian setelah dia melakukan proses pengiriman, saya harus memasak bahan-bahan masakan itu di meja. Dan meja ini adalah perumpamaan dari RAM. Paham kan? Dan setelah bahan masakan tadi sudah ada di RAM atau sudah ada di meja, baru saya bisa sebagai CPU, saya sebagai koki atau CPU, baru bisa memproses bahan makanan itu untuk jadi martabak. Nah, di dalam proses saya memasak martabak ini, bos saya telepon lagi. Dika, tolong dong masak es kepal anggur merah, misalkan ya. Kemudian saya telepon lagi nih ke minimarket, tolong kirimkan es batu sama anggur merah. Nah, dia kirim lagi ke sini. Nah, martabak tadi saya kan belum jadi ya, belum jadi. Jadi contohnya Photoshop kalian belum jadi proses editingnya. Kemudian saya disuruh masak lagi anggur merah, gitu kan, es kepal anggur merah. Ya, saya harus punya meja atau tempat meja yang lebih lebar untuk bisa memasak double atau multitasking. Jadi saya harus bisa ada tempat untuk memasak martabak, tapi saya juga ada tempat untuk memasak es kepal anggur merah. Nah, proses ini berulang. Bos saya telepon lagi, tolong masak pecel, masak apapun. Pokoknya selama RAM atau selama meja saya ini cukup, ya saya nggak jadi masalah. Karena saya masih punya ruang untuk memasak. Tapi kalau bos saya kurang ajar, dan dia menyuruh saya yang menurut saya itu hal yang tidak wajar. Jadi misalkan RAM-nya 4 GB, datanya 5 GB, yang terjadi ya saya ngambek dong, not responding saya. Nah, itulah bedanya RAM dan SSD. Nah, sekarang balik ke pertanyaan, mending upgrade RAM dulu atau SSD dulu? Gila, saya menjelaskan RAM dulu atau SSD dulu aja panjang banget ya. Kayak apa ya? Jadi biar kalian lebih paham, dan saya di sini juga proses belajar untuk menyederhanakan bahasa teknis saya. Jadi saya itu gampang banget kalau menjelaskan secara teknis, tapi saya juga ingin mencoba menjelaskan secara sederhana. Jadi buat kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang mungkin benar-benar nggak tahu SSD apa itu RAM, dia juga bisa paham dengan cara analogi saya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan. Balik lagi. RAM dulu atau SSD dulu?
Setelah saya jelaskan tadi, seharusnya kalian udah bisa menjawab ya. Seharusnya kalian menjawabnya ya tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan bos kalian itu sering nyuruh kalian masak banyak menu atau multitasking, ya kalian perlebar lagi meja kalian biar kalian bisa memasak menu yang banyak. Karena kalian bisa menaruh martabak, es kepal anggur merah, dan lain-lain di RAM yang di meja yang lebih besar. Cuman kalau bos kalian itu nyuruhnya yang simpel-simpel aja, mungkin masak pecel atau masak air biar mateng, pokoknya yang kegiatan ringan tanpa multitasking, ya kalian upgrade SSD, kalian upgrade minimarket, suruh minimarketnya itu pakai kurir yang pakai motor yang kenceng. Cuman kekurangannya kalau akhirnya kalian memutuskan untuk upgrade RAM dulu ketimbang SSD, ya meja kalian untuk masak itu memang lebih banyak. Cuman kalian harus resiko nunggu kiriman dari minimarket tadi agak lebih lama karena dia kan pakai ontel atau pakai harddisk. Dan kalau kalian akhirnya memilih SSD dulu, berarti kalian harus rela meja kalian untuk memasak itu lebih kecil, cuman pengiriman bahan masakannya tadi lebih cepat. Memang mungkin jawaban saya ini menurut kalian klise ya, atau diplomatis. Pasti jawabannya tergantung kebutuhan. Tapi ya memang itu jawabannya, kecuali kalian tanyanya nih, Bang, saya punya laptop 4 juta. Prosesornya Celeron N4000, habis 500, RAM-nya 4 GB. Kemudian saya punya uang nih, lebih baik saya upgrade SSD dulu atau RAM dulu. Nah, kalau kayak gini saya bisa jawab secara spesifik. Kalau kasusnya kayak gitu, saya mending upgrade SSD dulu. Kenapa? Karena menurut saya Celeron N4000 dan harga laptop 4 jutaan itu memang ditujukan kepada orang yang menggunakan laptop itu untuk aplikasi ringan. Jadi contohnya seperti browsing, mengetik-ngetik, ya Office ringan standar lah. Dan RAM 4 GB menurut saya itu udah cukup untuk aplikasi ringan. Jadi kalau saya punya uang dan diharuskan untuk mengupgrade RAM dulu atau SSD dulu, kalau di laptop Celeron N4000 yang harganya 4 jutaan, ya pasti saya jawab upgrade SSD dulu. Nah, tapi kan kalian pasti punya contoh kasus yang berbeda-beda. Mungkin kalian laptopnya adalah AMD, yang kalau AMD itu kalau nggak RAM dual channel, dia performanya tidak terlalu optimal. Dan mungkin ada contoh-contoh kasus lain, tapi semoga penjelasan dan analogi saya tadi bisa menjawab pertanyaan kalian mending RAM dulu atau SSD dulu. Jadi pahami dulu kebutuhan kalian apa, kalau udah paham ya kalian tinggal pilih RAM atau SSD. Oke, mungkin jadi cukup segitu aja video yang ternyata panjang banget ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan mungkin kalian punya pendapat yang berbeda tentang RAM atau SSD dulu. Kalian bisa tulis kolom komentar, Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!